Pelajaran 20. Tidak ada yang penting. Begitu banyak penyakit dunia disebabkan oleh perasaan sakit hati dan kekhawatiran atas apa yang dikatakan dan dilakukan orang lain sehingga kita membutuhkan moto baru. Mari kita coba ini, tidak ada yang penting. Yesus berseru, apakah itu bagimu? Ikutlah aku. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda kecuali Anda mengizinkannya. Mengapa Anda membiarkan diri Anda khawatir dan rewel jika seseorang tampak lebih disukai sebelum Anda? Ada cukup untuk Anda lakukan. Anda memiliki tempat Anda di suatu tempat. Apa bedanya bagi Anda jika tetangga Anda bertindak tidak ramah? Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menyakiti Anda kecuali Anda peduli. Mengapa Anda harus pergi dengan hati yang sakit karena orang tidak akan menerima nasihat Anda, atau bersikeras melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda dari yang Anda setujui? Apakah itu akan mengubah mereka? Misalkan beberapa anggota keluarga Anda agak kasar atau bahkan kasar, tidakkah Anda melihat bahwa Anda hanya memperparahnya dengan peduli? Ketika Anda menunjukkan ketidakpedulian Anda, tidak menantang, tetapi dengan benar-benar tidak membiarkannya menjadi penting, Anda akan melihat hal-hal berubah. Anda berkata, bisnis sedang berjalan dan saya harus khawatir. Khawatir hanya akan mempercepat akhir. Anda perlu menyelamatkan diri agar memiliki pikiran jernih untuk bertindak jika terjadi keadaan darurat atau perubahan ke arah yang lebih baik. Katakan, tidak ada yang penting. Orang yang berpikiran sensitif selalu mengalami beberapa bentuk penyiksaan mental yang baru. Dan hal yang mereka derita tidak terlalu penting. Dan mereka tidak akan menderita sama sekali, jika mereka menolak untuk diganggu. Dan jika Anda benar-benar sangat peduli, Anda tidak dapat memperbaiki keadaan dengan peduli. Anda benar-benar bersikap negatif dan hanya menderita. Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan hasil maksimal dari hidup dengan bergantung pada siapapun atau apapun untuk kebahagiaan Anda. Anda harus bebas dari ketergantungan pada semua. Jika tidak, Anda akan tunduk pada kesempatan dan perubahan. Anda akan menjadi korban keadaan. Anda akan benar-benar menikmati teman dan hal-hal hanya jika Anda tahu bagaimana hidup tanpanya. Haruskah Anda membuat kebutuhan teman Anda, lalu kau jadikan dia pelayanmu? Sebaliknya, apakah Anda akan berkata, saya akan mengekstrak kegembiraan penuh saat ini? Hari ini adalah semua yang ada. Jika besok dia pergi atau mencari teman di tempat lain, maka kita telah mengekstraksi semua yang berharga di antara kita. Untuk menemaninya sekarang adalah mengipasi bara menjadi pijar untuk membuat saya berpikir ada api. Tidak masalah, saya harus pergi ke pengalaman baru. Demikian juga, Anda harus tahu bagaimana hidup tanpa benda atau Anda akan menjadi budak mereka. Alih-alih, Anda harus mengekstrak dari semua esensi kegembiraan selama 1 jam dan seperti lebah menyesap nektar dan mengurai, sehingga Anda beralih dari baik ke baik karena tidak ada satu hal pun yang menjadi kebutuhan Anda. Ambil segalanya tetapi tidak berpegang teguh pada apapun, maka sesungguhnya lakukanlah hal-hal yang menjadi hambamu, bukan kamu budak mereka. Takut akan kehilangan, merasa sakit hati, meratapi apa yang telah berlalu berarti memberikan kenyataan pada sisi negatif kehidupan, dan menarik kejahatan yang lebih besar ke dalam keretanya. Dengan hukum tarik-menarik, kita menarik hal-hal luar agar sesuai dengan pemikiran dan perasaan batin kita, dan segera hal yang sangat kita takuti telah mendatangi kita. Sebaliknya mari kita berkata, apa artinya itu bagi saya? Saya benar-benar tidak peduli. Sekarang saya mulai lupa. Kemudian kita siap untuk berpikir positif. Kemudian kita menempatkan pada pikiran kreatif citra kebaikan yang kita inginkan dan hukum korespondensi akan memberikannya kepada kita. Kami mengklaim dari hukum apapun yang kami inginkan dari teman untuk keberuntungan, tetapi kami tidak menuntut teman khusus ini atau keberuntungan yang identik itu. Itu adalah hipnotisme dan pendiktean terhadap hukum tentang bagaimana itu akan berhasil. Itu mungkin untuk menuntut sesuatu yang akan membuat kita terluka. Sebaliknya, kita harus memegang gagasan sempurna tentang kebaikan yang kita cari dan membiarkan pikiran ilahi menghususkannya untuk kita dan mewujudkannya dalam bentuk. Kita harus mengikuti perintah, ikuti aku. Kita tidak mengikuti yang negatif, tetapi mengikuti yang positif. Kita pertama-tama harus mencari kerajaan kesadaran, roh batin dan iman dalam hidup, dan segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita. Mari kita mulai melupakan. Ada begitu banyak hal yang harus disingkirkan di kuburan, kebencian dan ketakutan yang mati, dan keraguan itu. Dan semua kesalahan kecil ini bernilai langka mengerang. Ada begitu banyak hari hitam yang kita miliki diketahui. Tidak ada gunanya menyesal. Mari kita coba melupakan.
Mari mulai melupakan. Pikiran iri hati bukanlah tamu yang menyenangkan, dan kebencian yang dipelihara tidak akan meninggalkan kedamaian atau ketenangan. Air mata bukanlah hal yang berharga, dan tidak ada perselisihan menjadi batu penjuru menuju kehidupan yang lebih penuh. Singkirkan kesedihan dan resah. Mari kita mulai melupakannya. Realisasi. Saya sekarang masuk ke tempat rahasia yang maha tinggi. Saya beristirahat di hadapan roh. Dunia tertutup. Aku terkurung di kuil jiwaku. Saya berhubungan dengan semua itu. Saya menarik dari mata air kehidupan dan kedamaian dan kelimpahan. Saya menunggu Tuhan agar Dia memperbaharui kekuatan saya. Pikiran saya terbuka, jiwa saya menerima, tubuh saya menerima sentuhan penyembuhan. Dalam ketenangan jiwa yang luas ini saya tidak takut dan tidak terganggu. Tidak ada kejahatan yang bisa menimpa saya di sini. Tidak ada hal negatif yang penting, karena itu tidak memiliki kekuatan nyata dan saya tidak takut padanya. Saya hanya melihat yang baik, saya hanya mendengar yang baik. Sekarang semuanya tampak baik dan indah bagi saya. Saya percaya pada kekuatan semangat yang memulihkan dan kreatif. Saya memiliki iman kepada Tuhan dan saya puas. Saya berterima kasih.